quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Dibacakan Quran di toko, turun rahmat di toko. Di sini bukan satu orang baca Quran, sanawiyah, aliyah, baca Quran, hafal Quran, maka bertebaran rahmat di Ma'had As-Sudaniyah ini. Datang Abdul Somad kemari untuk mendapatkan rahmat itu, pulang nanti ke rumah, semua yang ikut ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surga bukan karena tarawih, tahajud, witir, i'tikaf, puasa, sedekah kita. La yudkhilal jannata ahadakum amalahum. Tidak ada satu pun di antara kamu la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun dengan kemuliaan Al-Quran. Makanya doanya Allahumma rahamna bil, rahmati kami dengan Al-Quran. Gua, lobang batu di atas gunung, banyak gua di Sumatera Utara. Tapi ini bukan gua sembarang gua. Berlomba-lomba nenek-nenek naik ke atas, menggeletar tangan nenek saya tengok mendaki gua Hira. Kenapa gua itu menjadi tujuan? Karena di situ turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Desember, banyak bulan, tapi bulan itu dimuliakan Allah. Kenapa? Karena di bulan itu turun Al-Quran. Satu-satunya bulan yang dituliskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, banyak malam, tapi malam itu dimuliakan Allah. Kenapa malam itu dimuliakan Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Malam menjadi mulia karena turun Al-Quran. Makkah menjadi mulia karena di situ turun Al-Quran. Gua Jabal Nur menjadi mulia karena di situ turun Al-Quran. Maka rahim ibu akan menjadi rahim yang mulia kalau rahim itu melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Kepala bapak menjadi kepala yang mulia. Kenapa? Karena kepala itu akan dipasangkan mahkota tajun minan nur, bukan mahkota raja, tapi mahkota dari cahaya, dan itu hanya didapatkan dari anak-anak para penghafal Quran. Maka yang sudah mendaftarkan, apalagi menjadi alumni, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini umat ini sekarang sedang sakit. Umat ini sekarang dari ujung kaki sampai ujung rambut sakit. Ujung rambutnya sakit apa? Ketombe, rambut gugur. Kakinya sakit apa? Rematik, asam urat. Bagian tengah badannya sakit apa? Asam lambung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sedang sakit. Semua orang yang menjenguk, menengok, tak ada yang memberikan solusi. Semuanya asal menengok, tak sampai hari Jumat selesai. Tak ada satupun yang memberikan obat. Maka pada kesempatan ini kita bahas penyakit umat ini. Kenapa itu Ustaz bahas? Karena temanya adalah peran pondok pesantren dalam mewujudkan generasi berakhlakul karimah. Pada kesempatan ini saya bahas 5 penyakit. Kenapa sedikit kali Pak Ustaz? 5 itu aja pun udah parah kali. Ini pun penyakit yang kronis, yang akut.
Adapun ibarat penyakit yang kita bahas ini jantung koroner, diabetes mellitus, sakit kanker. Adapun penyakit kurap panu dan gadas, Bapak Ibu uruslah sendiri. Penyakit yang pertama namanya penyakit liberalisme. Ada patung di Amerika, tangan menunjuk begini, nama patungnya Liberty. Liberty artinya pembebasan. Liberalisme, anak-anak kita diajarkan hidup bebas tanpa ada ikatan. Kau kenapa pakai celana panjang? Karena agama Islam melarang menampakkan aurat. Ngapai kau diikut-ikut, diikat-ikat? Kita hidup lahir bebas, lahir telanjang, hiduplah telanjang. Sudah ada nama alirannya nudis, bebas mau pakai apa saja. Kau kenapa tak minum khamar, tak pakai sabu, tak mengisap ganja, tak pakai narkoba? Karena larang oleh Islam, haram. Hidup bebas, hidup hanya sekali, mabuklah sampai mati. Di-share melalui internet, ditebarkan pemikiran jahat ini melalui Facebook, Twitter, grup-grup WhatsApp. Bahkan ada satu website khusus untuk menyebarkan hidup bebas tanpa ikatan. Maka Islam melarang kita untuk kemaslahatan diri, agama dan bangsa. Kulu, makanlah, silakan makan, bebas. Tapi ada yang tak boleh dimakan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Perempuan mau pakai pakaian, silakan. Tapi aurat tetap ditutup, jangan sempit, jangan transparan, jangan nampak bentuk, jangan soleh jahiliyah. Dulu orang mencaci maki, sumpah serapah, cadar. Ini tradisi Arab, bebuih mulut orang mengejek cadar. Didatangkan Allah Covid, laki-laki pun bercadar. Baru kau tahu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kalau ada orang bercadar menjadi pusat perhatian, terbuka biji mata orang nengok. Sekarang yang tak bercadarlah yang diperhatikan prokes. Mana cadar? Mana cadar? Ini doa-doa orang bercadar dan Covid ini datang. Salah pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kalau mau membalas mudah saja bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kau ejek agama Allah, kau katakan tak usah diikat-ikat, tak usah kami dibatas-batasi, kami mau hidup sebebas-bebasnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ikatan karena dia sayang kepada kita. Hurrimat alaikum ummahatukum, jangan kau nikahi emakmu, wa banatukum, anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara perempuanmu, silakan kau nikah. Tapi ada yang tak boleh dinikahi. Sekarang mereka mau bebas sebebasnya, semua boleh dinikahi. Bahkan ada satu orang di Eropa menuntut, mengadukan gugatan ke pengadilan supaya dia bisa menikahi anak kandungnya sendiri. Bayangkan itu. Ini sudah gila dunia ini. Maka ini salah satu penyakit manusia modern, namanya liberalisme. Aliran yang mau hidup bebas tanpa ikatan. Ada saksi dua orang adil saksinya. Ada ijab, ada kabul, ada mahar. Lalu dia mau bebas tanpa ikatan. Namanya kumpul kerbau. Kata orang Jakarta, kumpul kebo. Bebas tanpa ada ikatan. Yang hidup saya, yang berzina saya, yang berdosa saya, yang mau masuk neraka saya. Kenapa ente mengurus urusan saya? Begitu entengnya mereka berkata. Lalu orang yang tak mengaji pun bingung menjawab. Betul juga kata kau ya. Kalau gitu kau adalah masuk neraka. Padahal dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi. Itu yang dibacakan anak kita tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ajak orang buat baik.
wa yanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidak kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, nanti orang akan semaunya saja hidup bebas tanpa ikatan. Terserah saya, mata-mata saya, telinga-telinga saya, duit-duit saya, yang buat dosa saya, jangan urus-urus saya. Memang yang punya mata kau, yang punya telinga kamu, yang buat dosa kamu, yang masuk neraka kamu. Tapi kalau azab Allah datang, yang kena bukan cuma rumah kau aja, bodat. Bilang sama dia, lengkap sama bodat-bodat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau orang yang benar tidak bersuara, maka orang batil bersuara, yang benar merasa batil, yang batil merasa betul. Saking banyaknya orang batil bersuara, orang betul diam. Yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Betul, batil, betul. Siapa yang betul, siapa yang batil? Maka mesti disuarakan ini. Bapak ibu tak usah bersuara. Yang takut kena bully, yang takut kena caci maki, tak usah bersaudara. Kirim di grup-grup WhatsApp. Jangan komen dulu guys, jantungmu lemah. Ini terlalu berat untukmu. Biar Ustaz Somad saja yang menanggung. Kalian cukup like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit pertama, namanya liberalisme. Isme itu artinya pemikiran. Komunisme, liberalisme, pemikiran. Liberal bebas, liberalisme pemikiran bebas tanpa ada ikatan, tak ada ikatan agama. Penyakit yang kedua namanya sekularisme. Sekular artinya hidup ini tidak diatur oleh agama. Agama urusan privat antara hamba dengan Tuhan. Masalah bernegara jangan bawa-bawa agama. Masalah urusan RT RW bertetangga jangan bawa-bawa agama. Di dalam kamar, di dalam kepala, di dalam hati berdua dengan Tuhan. Pejabata ingat Tuhan. Dah cukup. Tuhan hanya ruang privasi. Padahal dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam diajarkan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, itu maka air minum itu ditutup. Hebatnya air minum di pesantren Sudaniyah ditutup, tak ada yang bisa masuk. Musolanya terbuka, kelelawar masuk. Kalau sebesar itu pintunya, jangankan kelelawar, helikopter pun masuk dalam. Ada minuman kopi, teh, susu, ginseng. Datang lalat, disangkanya airport Polonia, mendarat dia, masuk dia ke dalam. Apa yang dilakukan? Kata Nabi, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyumisku, celupkan. Karena di salah satu sayapnya ada bakteri, kuman, penyakit, dan di salah satu sayapnya ada obat penawar. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, kalau kamu menguap tahan, jangan buka mulutmu lebar-lebar macam kuda Nil mau mengunyah Monas. Apa yang maksud Ustaz maksud lalat dengan menguap ini? Kalau menguap saja diatur oleh Islam. Kalau lalat masuk ke tempat air minum saja diatur oleh Islam. Apalagi bernegara dan bermasyarakat. Islam mengatur segala aspek kehidupan. Sedangkan orang sekuler mengatakan jual beli di pasar, Islam tidak mengatur. Konsep antara pemimpin dengan rakyat, Islam tidak mengatur. Padahal ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam
kafah secara total, dari mulai masuk WC, masuk masjid, sampai masuk ke parlemen, menentukan keputusan, semuanya berdasarkan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Kalau cerita tentang pemimpin berarti ada yang dipimpin. Kalau ada pemimpin, ada yang dipimpin. Konsep tentang apa? Tentang negara. Maka ulama mengkaji fikih. Ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, wakaf. Ada namanya fikih nikah, tolak, rujuk, li'an, khulu, zihar. Ada namanya fikih muamalah, jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam. Ada namanya fikih daulah yang disebut dengan siasat syar'iyah. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Kitabnya sudah lebih berumur 1000 tahun. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan, ketatanegaraan. Silakan kaji kitab Arba'in 40 hadis. Silakan kaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Silakan kaji kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Kabir, tapi kaji juga kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, hukum hakam kenegaraan menurut perspektif agama Islam. Ini sekarang orang menganggap Islam tak perlu campur aduk, mengatur masalah perpolitikan, ekonomi, sosial, budaya. Masalah saya keluar rumah, masalah saya masuk ke diskotek, masalah saya berzina, tak perlu diatur oleh Islam. Islam hanya mengatur masalah hati, masalah zikir, masalah ikhlas, masalah ridha, masalah qanaah. Ustaz jangan cerita politik di masjid, Ustaz jangan bahas masalah ekonomi, cukup hati aja yang bersih. Kenapa anak ibu tak berjilbab? Bebas lahir ke dunia. Jangan atur-atur rambut anak saya. Yang penting hatinya berjilbab.